Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Korea Alfiani. Saya dari kelas A02 kelompok 6 dengan NIM 191012730009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang layanan bagi anak dengan hambatan majemuk, yaitu yang pertama ada program intervensi dini. Program ini merupakan program bagi anak dengan hambatan majemuk yang dapat bersifat langsung pada individu dengan hambatan majemuk yang bersangkutan atau dapat pula dilaksanakan secara tidak langsung, yang artinya dengan melalui orang tua ataupun keluarga orang lain yang terlibat dalam layanan pendidikan individu dengan hambatan majemuk yang dimaksud. Biasanya orang tua ataupun keluarga yang memiliki anak ataupun saudara dengan hambatan majemuk akan merasa bingung dan juga putus asa karena tidak tahu apa yang harus diperbuat. Oleh karena itu, biasanya mereka membutuhkan pihak lain untuk membantu dan mendampingi memecahkan permasalahan layanan pendidikan bagi individu dengan hambatan majemuk. Kemudian, tujuan program intervensi dini adalah memungkinkan individu dengan hambatan majemuk dilayani secara tepat dan selekas mungkin oleh orang tua atau keluarganya tersendiri dengan campur tangan pihak-pihak lain. Dengan demikian, orang tua atau keluarga dapat mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan layanan pendidikan bagi individu atau keluarga yang mengalami hambatan majemuk secara tepat. Kemudian, program-program intervensi dini yang dapat dilaksanakan antara lain konseling keluarga, konsultasi dan demonstrasi, pertemuan orang tua, atau workshop tentang layanan pendidikan atau intervensi dini individu dengan hambatan majemuk. Kampanye kesadaran masyarakat tentang intervensi dini bagi individu dengan hambatan majemuk. Kemudian yang kedua yaitu layanan pendidikan bagi anak dengan hambatan majemuk. Pendidikan dini bagi anak dengan hambatan majemuk adalah pendidikan yang mengalami hambatan majemuk pada usia 2-6 tahun, yang merupakan pendidikan prasekolah, baik dalam taman pusat, tumbuh kembang atau playgroup, maupun taman kanak-kanak secara inklusif, yang artinya jika dimungkinkan mereka dapat mengikuti pendidikan tersebut bersama dengan anak-anak lainnya. Tujuan pendidikan ini adalah memungkinkan individu dengan hambatan majemuk dilayani secara tepat dan selekas mungkin pada lembaga pendidikan yang ada di dekat tempat tinggal mereka. Dengan demikian, potensi mereka dapat berkembang sejak awal. Dalam pendidikan dini individu dengan hambatan majemuk, diperlukan guru khusus atau guru pendamping khusus untuk membantu memberikan layanan pendidikan yang mengikuti pendidikan, baik di taman atau pusat tumbuh kembang anak. Individu dengan hambatan majemuk usia 2-6 tahun dapat mengikuti pendidikan prasekolah yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah khusus atau SLB anak dengan hambatan majemuk tingkat persiapan. Tetapi, akan lebih ideal kalau yang bersangkutan mengikuti pendidikan secara terpadu atau inklusi dengan anak-anak lain di sekolah terdekat. Selain biaya murah, individu dengan hambatan majemuk akan lebih banyak belajar dan memperoleh pengayaan pengalaman tentang berbagai aspek kehidupan secara wajar dari individu lain maupun dari orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada sekolah khusus. Sekolah khusus atau yang disebut dengan sekolah luar biasa adalah sekolah yang khusus diperuntukkan bagi individu yang mengalami hambatan, termasuk individu yang mengalami hambatan majemuk. Dalam sekolah khusus ada berbagai bentuk layanan pendidikan, yaitu yang pertama ada sekolah rumah sakit atau hospital school. Sekolah rumah sakit atau hospital school adalah bentuk pelayanan pendidikan yang dilaksanakan di sebuah rumah sakit. Layanan semacam ini dibutuhkan jika terdapat siswa dengan hambatan majemuk yang ternyata menyandang penyakit menahun atau yang bersangkutan memerlukan perawatan secara intensif di rumah sakit untuk dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan demikian, tujuan sekolah rumah sakit adalah agar layanan pendidikan siswa dengan hambatan majemuk itu tidak terputus. karena yang bersangkutan tetap dapat menempuh pendidikannya di dalam sebuah rumah sakit
Pihak rumah sakit juga menyediakan dokter dan guru khusus untuk bekerja sama memberikan layanan pendidikan bagi siswa dengan hambatan majemuk tersebut, yang pelaksanaannya merupakan kerjasama antara sekolah dengan rumah sakit yang dapat berkoordinasi dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu ada sekolah khusus berasrama atau residence school. Residence school atau sekolah khusus berasrama adalah sekolah yang khusus bagi individu dengan hambatan majemuk yang disertai dengan penyelenggaraan asrama bagi mereka. Siswa dengan hambatan majemuk hanya berkesempatan pulang ke rumah masing-masing pada waktu liburan. Tujuan dari sekolah khusus berasrama adalah agar individu dengan hambatan majemuk selain memperoleh pendidikan di sekolah khusus, juga secara lebih intensif masih memperoleh bimbingan dari ibu asrama atau pembimbing yang bertugas memberi bimbingan kepada individu dengan hambatan majemuk setelah jam sekolah selesai. Kemudian yang ketiga yaitu sekolah khusus harian atau day school. Day school atau sekolah khusus harian adalah sekolah khusus bagi individu dengan hambatan majemuk, di mana individu dengan hambatan majemuk tersebut setiap hari pergi ke sekolah dan pulang ke rumah masing-masing setelah pelajaran selesai. Tujuan sekolah ini adalah antara lain agar selain memperoleh pendidikan di sekolah khusus, individu dengan hambatan majemuk masih mendapatkan pendidikan dari orang tua mereka dan dapat berintegrasi dengan masyarakat lingkungan rumahnya. Sebagian besar sekolah khusus yang dilaksanakan di Indonesia adalah sekolah khusus berasrama dan sekolah khusus harian. Sekolah khusus untuk individu dengan hambatan majemuk sering disebut dengan sekolah luar biasa bagian atau SLBG dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0491/U/1992 tentang pendidikan luar biasa telah ditetapkan bentuk satuan persekolahan khusus meliputi Taman Kanak-kanak Luar Biasa atau TKLB, Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB, Sekolah Lanjut Pertama Luar Biasa atau SLTPLB, dan Sekolah Menengah Luar Biasa SMLB. Kemudian yang keempat yaitu kelas mandiri atau self-contained classes, yang merupakan program pendidikan bagi individu dengan hambatan tuna majemuk di mana halaman dengan sekolah umum dibangun kelas-kelas khusus untuk siswa yang mengalami hambatan majemuk. Meskipun demikian, segi-segi pendidikan dan persekolahan antara siswa yang mengalami hambatan majemuk dan siswa-siswa lain tetap terpisah. Organisasi dan administrasi sekolah, kurikulum, dan tenaga kependidikan dan lain-lain tetap terpisah. Tujuan dari program ini adalah agar siswa yang mengalami hambatan majemuk dengan siswa yang tidak mengalami hambatan dapat berintegrasi dan dapat saling bekerja sama, serta dapat saling belajar dengan sesama. Namun, kenyataannya mereka tetap mengelompok dan tidak bersosialisasi antara satu dengan lainnya. Mereka tetap mengelompok sendiri-sendiri. Kemudian yang kelima ada kelas khusus atau special class. Kelas khusus atau special classes adalah program kelas khusus bagi siswa yang mengalami hambatan majemuk yang ada di dalam sebuah sekolah umum. Berbeda dengan program kelas mandiri, organisasi, administrasi, dan pengelolaan kelas khusus. Kelas khusus menjadi bagian dari sekolah umum bersangkutan. Tujuan dari program ini adalah agar siswa yang mengalami hambatan majemuk dengan siswa yang tidak mengalami hambatan dapat berintegrasi. Namun demikian, maksud mengintegrasikan siswa yang mengalami hambatan majemuk dengan siswa yang tidak mengalami kegagalan seperti pada program kelas mandiri self-contained classes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmatika dengan NIM 191012722009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah inklusif. Sekolah inklusif adalah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif yang mengakomodasi semua individu tanpa mendiskriminasikan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lain
yang mana termasuk juga individu dengan hambatan majemuk. Nah, tujuan sekolah inklusif bagi individu dengan hambatan majemuk adalah memberikan hak yang sama dengan individu tanpa hambatan majemuk untuk memperoleh pendidikan dengan hambatan jenis dan jenjang layanan pendidikan yang ada di dekat tempat tinggal mereka. Nah, dengan demikian, mereka akan memiliki kesempatan yang luas untuk belajar bersama teman sebaya. Penempatan individu dengan hambatan majemuk harus dipilih yang paling bebas di antara alternatif pelayanan yang disediakan dan didasarkan pada potensi dan jenis serta tingkat hambatannya. Siswa dengan hambatan majemuk tidak harus berada di kelas reguler atau inklusif pada setiap saat untuk mengikuti semua mata pelajaran, atau bisa disebut dengan inklusif penuh. Tetapi, siswa tersebut dapat berada di kelas khusus atau ruang sumber atau ruang terapi karena disebabkan jenis dan tingkat kelainan yang cukup berat. Nah, bagi siswa yang mengalami hambatan majemuk yang jenis dan tingkat hambatan yang tergolong berat, memungkinkan untuk lebih banyak waktunya berada di kelas khusus atau ruang sumber pada sekolah reguler, maka dapat disalurkan ke sekolah khusus atau yang disebut dengan sekolah luar biasa atau panti rehabilitasi sosial dan atau sekolah rumah sakit atau hospital school. Sekolah inklusi dapat memilih layanan mana yang akan diterapkan secara fleksibel, artinya suatu saat dapat berganti layanan karena pertimbangan berbagai hal. Hal-hal tersebut diantaranya adalah yang pertama, jumlah individu dengan hambatan majemuk yang dilayani, yang kedua, jenis dan tingkat hambatan individu, yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia atau SDM termasuk guru pendidikan khusus atau guru pembimbing khusus, dan yang keempat adalah sarana dan prasarana yang tersedia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan vokasional. Nah, jadi pendidikan vokasional bagi individu dengan hambatan majemuk adalah pendidikan kejuruan yang mempersiapkan individu tersebut untuk memasuki dunia kerja yang dapat dipilih sesuai dengan potensi, hambatan maupun kebutuhan mereka. Tujuan pendidikan vokasional bagi individu dengan hambatan majemuk adalah untuk mencapai kemandirian, kepuasan, integrasi sosial, dan kualitas hidup yang baik. Perencanaan pendidikan vokasional bagi individu dengan hambatan majemuk merupakan sebuah perencanaan yang bersifat individual dan sistematis. Keputusan pada pilihan kerja mana yang terbaik bagi individu dengan hambatan majemuk tergantung pada tingkat kemandirian mereka dalam bekerja, berkomunikasi, dan bermobilitas. Bantuan yang dibutuhkan di tempat kerja seperti bantuan teknologi, adaptasi terhadap lingkungan dan akses, keterampilan interaksi sosial, serta kesempatan dan sumber yang tersedia di tempat asalnya untuk bekerja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan program transisi. Menurut Ginsberg dan Rapp pada 2013 menyatakan bahwa rencana pendidikan pada anak-anak berkebutuhan khusus harus mencakup layanan transisi yang berupa layanan untuk mempersiapkan anak-anak yang sudah menginjak usia 16 tahun untuk bisa menggambarkan preferensi, prestasi, dan keterampilan serta apa yang mereka butuhkan untuk belajar dan apa yang ingin mereka lakukan untuk membantu menempa jalur baru setelah keluar dari sekolah. Layanan program transisi ini bertujuan untuk membantu individu dengan hambatan majemuk yang akan mengalami peralihan transisi baik dalam layanan pendidikan maupun dalam layanan lain. Nah, dalam masa transisi, individu dengan hambatan majemuk
membutuhkan layanan yang akan mempersiapkan mereka memasuki layanan pendidikan berikutnya atau memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, sebelum mereka mendapatkan layanan transisi, guru atau pembimbing perlu melakukan needs assessment terlebih dahulu agar perencanaan program layanan transisi dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individu dengan hambatan majemuk yang bersangkutan, serta jenjang pendidikan dan bidang kerja yang akan dimasuki. Baiklah, berikut ini merupakan pertanyaan yang perlu dijawab dalam membuat sebuah perencanaan program transisi individu dengan hambatan majemuk. Yang pertama adalah pekerjaan apa yang akan dilakukan individu dengan hambatan majemuk pada masa dewasanya. Apa yang dibutuhkan untuk keberhasilannya dan apa yang akan dilakukan jika tidak bekerja. Yang kedua adalah bagaimana individu dengan hambatan majemuk akan berkontribusi dalam masyarakat dan meninggalkan harga dirinya. Nah, yang ketiga, jenis bantuan apa yang akan dibutuhkan individu dengan hambatan majemuk sehari-hari setelah dewasa. Kemudian yang keempat, apa yang akan terjadi ketika orang tua individu dengan hambatan majemuk telah tiada? Siapa yang akan merawatnya dan di mana dia akan tinggal? Nah, kemudian yang kelima adalah adaptasi apa yang dibutuhkan individu dengan hambatan majemuk di rumah. Yang keenam, aktivitas rekreasi dan waktu luang apa yang dapat dilakukan oleh individu dengan hambatan majemuk tersebut. Keterampilan apa yang dibutuhkan individu dengan hambatan majemuk untuk menikmati keberadaannya dalam masyarakat dan di rumah. Kemudian yang ketujuh adalah pendidikan atau pelatihan tambahan apakah yang direncanakan untuk kehidupan individu dengan hambatan majemuk pada masa dewasa. Yang kedelapan, bagaimana individu dengan hambatan majemuk akan membuat keputusan dan bagaimana mereka akan melindungi kepentingan pribadinya. Kemudian yang kesembilan adalah bagaimana individu dengan hambatan majemuk akan membela dirinya sendiri. Kemudian yang 10 adalah apa yang akan menjadi sarana utama bagi dukungan finansial dari individu dengan hambatan majemuk. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11 adalah adakah kekhawatiran individu dengan hambatan majemuk mengenai kesehatan, transportasi, agama yang membutuhkan perencanaan khusus.